sebagai kelompok kategorial berdasarkan etnis. Juga dari sinilah kita bisa melihat kekayaan gereja, di mana kita dari berbagai latar belakang, suku budaya bangsa dan bahasa, tapi semuanya satu dalam iman kepada Kristus. Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah Katolik, tersebar di mana-mana, tapi percaya pada Allah yang mengutus Putra Yesus Kristus dapat menyelamatkan kita. Bersyukur kebaikan atas kebaikan yang Tuhan itu, mari kita mohon ampun agar pantas dan layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan-Mu yang Kau curahkan kepada gereja-Mu. Semoga kami dapat menghayati tanda-tanda kehadiran Kristus yang senantiasa mendampingi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah berbaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya yang telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tim. Tidak ada saya dalam sebuah tim. Ini adalah ungkapan untuk mengekspresikan bahwa dalam kebersamaan, walaupun masing-masing pribadi mempunyai talenta, bakat dan kemampuan, tetapi di dalam kebersamaan yang ada adalah persaudaraan, yang ada adalah persekutuan, yang ada adalah komunitas yang membangun. Kemarin sore saya mengajak Pastor Kustan masuk ke kantor paroki, ruangan kerja saya, dan di sana saya tunjukkan di belakang kursi tempat saya duduk gambar kuda
kurang lebih ada 7 ekor yang berbeda warnanya, tentu berbeda karakternya, tetapi dalam segerombolan kuda berlari bersama-sama tanpa menoleh ke belakang menuju ke suatu tujuan. Anda juga bisa lihat cerita begini, saya di kantor pastor paroki, di bagian belakang tertulis itu ada gambaran seperti itu, gambar lukisan kuda. Dia tanya, ini maksudnya apa? Dalam kepemimpinan pastoral, kekuatan adalah kurang lebih energi seperti kuda yang mampu menggerakkan, menyemangati, tetapi bergerak bukan secara pribadi, tetapi bergerak secara tim untuk menuju tujuan. Dan yang menarik bahwa kuda itu warna-warni, ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam, ada beberapa warna dan berlari bersama-sama. Lalu saya katakan kepada Pastor Postan, sekarang di depan meja dan kursi dari pastor paroki, di belakang terlihat gambar kuda, tetapi menghadaplah ke depan dan lihat apa yang pastor lihat di sini. Dan ada lukisan lain, itu adalah gambar pemandangan sawah yang indah, hijau, menguning, orang sementara panen, suasana yang damai, suasana yang sejuk. Dan pada pojok dari ruangan itu ada juga pohon plastik, itu adalah bambu yang semakin besar dia akan semakin merunduk, berakar kokoh, tetapi ada kerendahan hati dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan di samping dari ruangan itu, posisi kursi dari pastor paroki, selain dari gambar keluarga, ada juga gambar Yesus sebagai gembala yang baik yang menggendong dombanya. Saudara-saudara itu yang terkasih, gambaran ini mencerminkan tentang kekuatan, kebersamaan, kekompakan dan persekutuan yang ada dalam paroki Hati Kudus Tanah Merah. Tentu kita terbentuk di dalam paroki ini berdasarkan kategori-kategori. Ada kelompok kategorial pelayanan kasih, kerahiman ilahi, ASN Katolik, dan lain sebagainya. Tapi juga ada satu hal yang menarik, yaitu kategorial berdasarkan etnis. Dan itulah sebabnya Anda semua dan kita semua hadir di sini dengan kekuatan yang ada, kebersamaan, kekompakan yang ada, berjalan bersama menuju satu visi, misi dan tujuan, yakni kekuasaan dalam persaudaraan. Inilah tema musyawarah pastoral Keuskupan Agung Merauke, musyawarah pastoral Pastores, kemudian yang diturunkan ke musyawarah pastoral tingkat kekepan dan lalu ke tingkat paroki, di mana kita semua ini adalah kekuatan-kekuatan inti yang bergerak bersama di dalam persaudaraan menuju pada pewartaan kabar gembira dan sukacita, di mana Injil harus diwartakan di dalam kebersamaan dan kegembiraan. Kurang lebih ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, disebutkan tadi bahwa ada perempuan-perempuan pergi ke kubur. Mereka rasa takut dan sukacita besar. Mereka mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus
yang bangkit. Pewartaan ini tentu kita alami dalam hidup kita setiap hari, entah di dalam gereja, entah di luar gereja, termasuk di dalam keluarga kita masing-masing, melalui sabda Allah, tetapi melalui doa-doa. Dan pewartaan ini membawa kita kepada kegembiraan dan sukacita. Ada istilah Latin tremendum et fascinosum, rasa takut tetapi diliputi sukacita yang besar. Takut bukan karena setan akan mengganggu kita, takut bukan karena ada orang akan mengancam kita, merendahkan kita, atau membuat kita binasa. Tapi takut dan sukacita yang besar artinya diliputi dengan rasa kegembiraan yang tidak bisa terlukiskan, bahwa melihat pengalaman Tuhan bangkit membuat orang terkagum-kagum, dan karena itu tidak tahan, harus cepat-cepat sampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Ibarat seperti ibu atau istri yang mau melahirkan, sudah tidak tahan, harus cepat-cepat keluarkan anak dari dalam rahim, sehingga kegembiraannya itu semakin meliputi dalam dirinya karena bayi yang diimpikan oleh keluarga lahir dalam keadaan selamat. Ada rasa takut, ya? Apakah saya bisa melahirkan dengan baik? Apakah proses berjalan dengan lancar atau sukses atau tidak? Atau seperti orang yang mengalami operasi misalnya, atau ketika dia sakit dan ada rasa takut, cemas, tetapi ketika ada kesembuhan dan pertolongan, dia mengalami sukacita yang berlimpah. Tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang tidak bisa dibayar dengan sebuah hiburan atau sebuah nasihat yang menggembirakan hati. Mereka ini orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita yang besar. Maka hendaklah juga kita sebagai komunitas-komunitas, kelompok-kelompok etnis, hendaknya juga penuh dengan rasa takut dan sukacita yang besar, karena Tuhan memberkati kita. Tuhan menunjukkan Paskah kepada kita, Dia telah bangkit, dan karena itu hendaknya kita juga mengalami kegembiraan dan sukacita di dalam hidup. Tanda orang gembira dan sukacita dalam hidup adalah dia yang tidak pernah mengeluh dan mengeluh, seolah-olah bahwa hidupnya adalah penuh dengan bencana, seolah-olah bahwa ketika terjadi peristiwa duka cita tidak ada lagi peristiwa sukacita, seolah-olah ketika ada masa lalu yang suram yang membuat dia jatuh, tetapi dia tetap punya harapan karena pandangannya ke depan. Pernah uskup mengatakan kepada kami para pastor dalam rangka kuliah, salah satu kiat menjadi sukses itu adalah menatap masa depan, menghargai waktu, tidak terlalu bertele-tele dengan mempersoalkan masa lampau, selalu mengatakan dan melihat masa hidup di masa lampau seperti batu sandungan, seolah-olah orang tidak bisa lagi bergerak kepada masa depan, hanya berpikir dan mempersoalkan masa lampau. Sejarah memang tetap tercatat dan diingat, tetapi yang menentukan perubahan adalah diri. Dan karena itu tetaplah maju terus dengan semangat dan sukacita besar, bahwa yang terbaik pasti ada di depan. Bahwa hidup dengan penuh sukacita membuat orang menjadi sehat, membuat orang menjadi gembira dan sukacita. Karena itu, kalau orang yang terlalu banyak murung, meratapi masa lalu, meratapi kejatuhan, kekurangan dan keterbatasan, tanda bahwa orang yang tidak sehat dan hanya selalu mengkomplain tentang hidup, dan karena itu menyangkal kehadiran Roh Kudus yang mau menuntun seseorang kepada perubahan sukacita dan kegembiraan. Yang kedua, dua kata-kata Tuhan yang sungguh istimewa. Salam bagimu, tentu yang dimaksudkan adalah salam damai. Damai bagimu.
Dan dilanjutkan dengan kata-kata Tuhan, jangan takut. Orang yang dipenuhi dengan damai dan sukacita, tentu dia tidak akan takut dan gentar. Karena sukacita dan damai meliputi dirinya. Dan hanya orang yang penuh dengan hati yang damai dan sukacita, ketemu dengan siapapun, dia tidak akan merasa minder. Dia tidak akan merasa terpojok. Dia tidak akan menghindar. Dia tidak akan merasa malu hati, atau dia tidak akan kecewa. Karena hatinya penuh damai, penuh sukacita. Dia akan merangkul siapa saja tanpa membuat hidup yang terkotak-kotak. Orang yang damai tidurnya nyenyak, pulas. Tetapi kalau orang yang tidak damai, sepanjang malam atau sepanjang siang membawa pikiran yang banyak, stres. Dan memang ini dialami oleh para murid. Komunitas para murid stres luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus yang mereka agung-agungkan, sembah dan muliakan, menyebutnya sebagai guru dan Tuhan, ditangkap, didera, disalibkan, dan wafat. Betapa stres luar biasa. Bayangkan kalau dalam keluarga kita ada anggota keluarga kita yang sakit atau masuk dalam penjara. Agak mengherankan kalau anggota keluarga yang sakit, kalau kita menjadi tertawa. Agak mengherankan kalau dalam komunitas beriman, orang yang sementara bergumul dengan kesulitan hidup dan orang lain sibuk ceritakan kekurangan dan kelemahan, padahal berada dalam satu komunitas. Agak mengherankan kalau orang yang membutuhkan perhatian dan cinta tetapi dibalas dengan batu. Maka Tuhan bilang, tidak mungkin Bapa yang baik dia kasih batu kepada anak yang minta roti atau kalajengking atau racun. Orang yang punya hati yang damai, dia tidak ada dendam, dia tidak ada amarah yang berkepanjangan, tetapi dia adalah orang yang mempersatukan. Tidak takut menghadapi apapun tantangan-tantangan hidup, tetapi dia membawa semuanya dan meletakkannya di bawah kaki salib Tuhan. Dan para murid Yesus ini bergembira, merasa damai dan sukacita, diajak oleh Tuhan untuk punya damai. Dan dia katakan, kalau kamu masuk sebuah rumah, katakan damai bagimu. Tapi kalau damai itu tidak masuk dalam hati orang itu, tidak usah ragu, tidak usah takut. Damai itu akan kembali memenuhi dirimu. Memang agak mengejutkan juga ketika ada kata-kata seperti ini. Kalau orang tolak, ya, keluar dari tempat itu, kebaskan debumu di situ. Sama seperti ada satu keluarga, mereka berantem. Akhirnya mereka panggil, ya, nenek datang. Nenek kasih damai, keluarga tidak mau damai. Akhirnya nenek keluar, nenek banting kaki di depan pintu. Nenek, kok buat apa itu? Saya banting kaki. Untuk saya tidak kebaskan dulu. Saya hanya banting kaki saja supaya kamu ingat bahwa ada gempa bumi di rumah ini. Nenek punya kekuatan seberapa, ya? Ada yang berkata, nenek kok kekuatan berapa sampai kau banting kaki di sini? Ya. Tetapi nenek ini mengingatkan keluarga, jangan keras kepala. Saya sudah datang untuk kasih damai kamu, tapi masih keras kepala lagi. Ya. Biasanya juga kita akan menemukan dalam etnis-etnis, apalagi acara perkawinan, ya, pertunangan dan sebagainya. Ya. Di antara kita ini kan etnis, tapi saya lihat juga ada campuran, ya. Ada yang suami Tanimbar, istri Toraja, ya. Ada yang suami King, istri Toraja, ada yang suami istri King, suami Flores, ada yang istri Mandobo,
suaminya mundur, bercampur semua. Ada juga yang menikah sebagai saudara sebangsa setanah air, Flores dengan Flores, walaupun Flores dengan Flores juga tetap beda kampung, ya. Tidak mungkin menikahi saudara kandung, memang itu bertentangan dengan ajaran gereja. Di antara kita, ya. Kemarin saya dengar juga informasi dari Pastor Don. Aduh, saya ke suku bangsa ini, jadi saya sebut nama, saya paling orang yang dari malam berkumpul itu bisa cerita. Suku bangsa kenapa ya Pastor? Ini masalah perkawinan lagi. Lo tahan saya sampai saya bercerita sampai tengah malam. Nonton cerita apa saja. Kalau ada cerita bahwa lo mau nikah, tapi ya kadang paroki bikin kepala pusing juga. Di tadi bukan paroki tanah merah, ya. Paroki di luar. Saya tadi tidak usah sebut paroki mana. Itu harus minta A, B, C, D, apalagi sudah tinggalkan kampung halamannya. Itu yang jadi penghambat juga untuk mendapatkan surat baptis, ya, status liber dan sebagainya. Ini bikin pusing, ya. Nah, keluarga-keluarga juga ada yang mau bersatu, ya. Apalagi sudah tinggal sama-sama, ya. Ada yang juga kumpul kebo, ya. Ada yang mau menikah tapi terhambat, ya. Cepat nikah sudah, sabar dulu, ya. Bayar mahar dulu, ya. Istilah partai politik, bayar mahar dulu. Padahal tinggal sama-sama punya anak, ya sudah banyak, tapi sabar dulu. Ya. Ada yang sudah mempersunting, ya, sudah hidup bersama-sama, tapi konflik berkepanjangan. Kembalikan saya pada keluargaku, ya, seperti lagu suami istri konflik, ya. Kembalikan aku pada orang tuaku, seperti kasih pusang yang diputar lagi. Nah, ketika anak-anak konflik dalam keluarga, orang tua menyangka kau keluar dari rumah ini. Dia tidak sadar bahwa anak ini lahir di rumah ini, dibesarkan di rumah ini. Dia tidak cari jalan keluar, dia menyangkal. Ya. Pernah juga dalam saya punya keluarga juga. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara saya punya bapak mau nikah ulang dengan istri yang kedua, mama yang baru saja meninggal. Semua anak perempuan ditolak. Yang perempuan buat aksi penolakan. Laki-laki yang pasal dua itu bapak atur saja bapak. Tapi yang saudara-saudara perempuan ini orang tolak, tidak mau. Dia bilang kamu, saya tidak akui kamu sebagai saya punya anak. Sampai pada level ini dia bilang bapak berarti kan juga. Tapi tidak lama kemudian akhirnya ternyata mama yang kedua ini dia baik sekali. Dia bilang saya ini bukan menjadi, ya, pengganti mama pertama, saya adalah penerus, saya adalah mama sambung. Dan memang dia memperhatikan bapak dengan baik. Jadi jangan berpikir juga bahwa orang asing masuk dalam keluarga kita, yang masuk dalam hidup kita adalah orang yang menghancurkan. Kalau hatinya penuh dengan damai dan sukacita. Dan akhirnya saya punya kakak perempuan mau melahirkan. Kataku bagaimana? Aduh, kata mau minta maaf dulu. Kenapa? Karena nanti melahirkan tidak susah melahirkan. Ada tanimer bilang tidak ada damai dengan bapak, susah melahirkan. Bisa-bisa tak kancing atau bisa kematian terjadi. Jadi kok buat apa? Saya pilih berdamai. Itu sebilang dari awal-awal terima bapak yang baik baru kemarin. Tapi mulai terbuka. Dan memang itu kami hidup baik-baik sampai beliau meninggal dunia dan menjaga baik kami punya bapak. Hal yang memang ya bisa menantang, bisa membuat orang berpikir ini orang baru ini bisa baik atau tidak, ya. Dia bisa menyesuaikan yang kita atau tidak, ya. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup rumah tangga. Tak jarang juga suami istri dan anak-anak baik kemudian muncul sepupu, ponakan datang dalam rumah, kadang menganggap ini sebagai pendatang yang bisa menghancurkan hidup berkeluarga. Ini juga tantangan, ya, apalagi dalam hidup bersama di paroki. Ya. Ketika etis-etis terbentuk, membentuk satu persatuan satu sama lain, janganlah Anda melihat ini sebagai bencana, tetapi kekuatan yang mempersatukan. Karakter masing-masing berbeda, bahasa memang masing-masing berbeda, tapi ingat peristiwa Pentakosta bahwa kita semua ini dipersatukan, dikuduskan dan dikuatkan. Karena itu tidak usah takut, tidak usah juga merasa tersaingi.
Kisan lebih bagus dari Kor Tanimbar, Kor Muyu lebih bagus dari Kor Mandobo, atau etnis A ini, etnis Flores ini lebih aktif dari etnis Jawa misalnya atau Batak. Saya lihat begitu, etnis Tanimbar biasa banyak, sebenarnya sedikit sekali orang yang ketua Tanimbar ini harus WA sama pasukan Tanimbar. Saya lihat etnis K ini banyak ini. Apalagi ini bagian depan, Mandobo ini, galak ini. Tetapi tidak usah melihat sebagai perbedaan ini adalah pertama di mana kita memang orang yang bersama. Kita mau mengajak kita, jangan begitu, dari sini dan sampai pasangannya ada di sebelah sana juga. Mungkin anaknya ada di depan. Itulah kekayaan. Ya, mau melihat bahwa ya, kita ini sama dan mengatakan mereka yang mengatakan tadi there is no I in a team, ya. Bisa saja ya seperti ya Pak Felix punya istri dari kamu yang mungkin sama tapi mari tetap berbeda. Ya. Misalnya ya biar Ibu Mimi dengan Bapak Robi ya, suami istri walaupun mungkin dalam satu kawasan tapi kalau silsilah dan sebagainya juga bisa saja berbeda. Ya. Contoh misalnya dalam hidup berkeluarga ya ada juga perbedaan, tetapi seperti kata-kata Tuhan yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Kekuatan etnis kita ini sudah dipersatukan oleh Allah, bukan pastor paroki ya. Pastor paroki tidak punya kuasa mempersatukan, Allah yang mempersatukan kita semua dan jangan diceraikan oleh karena kepentingan tertentu. Lihatlah ini sebagai kekayaan yang mempersatukan. Kalau dengan demikian maka hati kita penuh damai dan sukacita. Dan yang terakhir ini yang disebut dengan tantangan. Ada kelompok pembanding. Ketika ada komunitas yang hidup dalam damai sukacita seperti komunitas perdana, ya, ada kelompok yang punya niat jahat juga, yang berunding dengan kaum tua-tua supaya ambil keputusan, tapi juga sogok lagi, bayar orang, pergi buat berita yang tidak benar. Ini orang yang hidup dalam ketidakdamaian, melihat segala sesuatu itu adalah persaingan. Tolong sampaikan kepada pemimpinmu dan banyak orang termasuk orang Yahudi bahwa para murid Yesus yang mencuri jenazahnya. Buat cerita ini, nanti kami ada di belakangmu, kami akan backing kamu, backup kamu. Tidak usah takut. Ini dengan bangga ya, orang-orang yang dekat juga dengan Tuhan, ya, dekat dengan altar, rajin berdoa juga, rajin pimpin ibadah juga. Ini orang-orang Farisi atau kaum berdoa Tuhan, ikut dalam kegiatan apapun, kegiatan keagamaan, tapi mereka ini bersekongkol untuk memberitakan berita yang tidak benar. Tapi bukan soal berita benar atau tidak benar, karena memang sudah pikiran tidak baik tentang Tuhan Yesus. Hati sudah jahat, sudah punya negative thinking, ya. Pikiran negatif sudah menguasai diri. Karena itu dengan segala cara mereka buat, termasuk berunding, bermufakat yang tidak baik, tapi juga memberi uang dan menciptakan cerita, dan dengan bangga menjaga cerita yang menyudutkan, yang menjadikan. Ini menjadi bahaya besar dalam hidup berkomunitas. Ya, teristimewa juga dalam kelompok-kelompok kita. Karena tidak senang, tidak suka dengan seseorang atau sekelompok orang atau etnis tertentu atau suku tertentu, pribadi tertentu, lalu menjatuhkan, lalu mencemoohkan, lalu membuat berita dengan bangga. Banyak orang suka cerita kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tadi pagi saya berkhotbah kepada anak-anak sekami. Ada wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia kemudian dihakimi
dihakimi oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci dan kudus. Mereka bilang, guru, orang yang seperti ini kita harus lempar dia dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan dia bilang, kalau kau rasa diri tidak pernah berdosa, kau orang pertama yang ambil batu lempar dia kasih mati, silakan. Kalau kau merasa diri tidak pernah berbuat dosa. Dan dia tunduk dan dia mengoles-oles tanah. Dia korek-korek tanah begitu. Tidak bilang apa-apa. Tetapi dalam perenungan teologi mau mengatakan bahwa ingat, kau itu debu, kau itu abu, akan kembali kepada abu. Siapakah yang mempunyai kuasa menghakimi selain Allah sendiri? Yang dalam diri Kristus datang mengadili orang yang hidup maupun yang mati. Ini engkau merasa diri suci dan mulai menyerang orang, menghina orang, menjatuhkan orang lain, dan merasa dirimu paling sempurna di dalam hidup. Tapi ketika Tuhan Yesus angkat muka, dia lihat ternyata tidak ada orang lagi selain perempuan itu. Penghakiman terjadi tetapi dengan cara Allah sendiri. Yang terjadi, Allah menunjukkan belas kasih, Allah menunjukkan cinta. Kita diajarkan untuk tidak membenci, tidak menjatuhkan, tidak menyerang, tidak melukai, tetapi hidup di dalam damai dan cinta. Kalau dengan demikian, maka pasca terang Kristus sungguh-sungguh ada dan bersinar di dalam hidup kita. Akhirnya, mari kita seperti para murid Tuhan yang dengan penuh sukacita terus mewartakan kegembiraan Paskah dengan menjadi saksi-saksi kebangkitan, dan kita bersyukur kekuatan etnis adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Dalam istilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kita diingatkan akan tujuan hidup kita, yakni keselamatan kekal. Dan untuk mencapai keselamatan kekal, seperti kata-kata Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal berarti percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah dalam persekutuan Roh Kudus. Kita belajar dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup dalam persekutuan cinta yang saling menguatkan, melindungi, dan saling mempersatukan. Tuhan memberkati kita yang juga hidup di dalam kasih dan perbaikan Tuhan. Semoga demikian. Ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung oleh Roh Kudus, bagi pemimpin gereja. Alaya mga basa, sayang di rumah, lehon na ipatol do lagu ko, di angka patalan ni Guyam, na siya sa gaya. Ima amang paus nami, Ima Franciscus, jala usuk nami, Monsignor Petrus Canisius Mandani, doon ka pastor nami, Ima Pastor Tarpinus Guardele MST. Lehon madina sila pangurupio do agogo. At agoy na sila pagkakas di Yoroni Tuhan. Maulihatin mo ito ba? Kami mohon kepadamu.
It Subian Verdid Numutana Indonesia. Duange Rat Sorga Dunyai Oak Bom Ram Malulim Omu Fanganan en Liver Amlor Dunyai Bisa en Liwal Ver Amlor Indonesia Kanimun Ler Iran Amher Tamaa Ribun Feribun Ver O Utin Omna Omfiang Tanang Ver Am Nuhu Tanat Bukbuk Nututun en Hob Ni Adat Belakan en Hobuk Mamur Ayam Bisa Om Bingu Am Bisa Fo Ainen Femnan Ain Na Anuhu Indonesia Ran Am Hersyukur Buk Ver Mam Duang O Utin Famehe Harangi Am Hob Am Baik Senang Selamat Nurang Banbanan Indonesia en Hob Banbanan Dunyai Ni Baba Duange Am Herbuk Ver O Om Liik Tukun en Hob Om Tahabatan Am Bisa Lor Indonesia I Fona Amang Babain Dedan Hamar Ain Ain Nafrawai Ainen Fanan Ain Tahalau Suhut Benakit Te Afas Sisian Fonan Laur Am Na Anuhu Indonesia Is Am Herbuk Ver Om Na Nur Tau Matlak en Hau Mudar Lanit Fonan Susuk Ranang Am Lor Indonesia Kanimun Fo Amdo Pembatang Harang Mamnuhu Indonesia Ifo Inba en Mel Norang Tetenian Indonesia Rir Fikir Fananan Boko Fo Mamnuhu Indonesia I Entub Fo Nuhu Maflur Malilinan Nuhu Adat Hormat en Hau Nuhu Tuntunan Nurangguk Duang Omu Farmamai Kami mohon Kangge umat paroki Hati Kudus Tanah Merah Duh Gusti keparenga umat dalem ing paroki Hati Kudus Tanah Merah gesang rukun nunggil raos gereng sembang sarta ndereki sampeyan dalem kawula nyuwun mugi Gusti kersa paring rohing kawicaksanan supados kawula tansah manunggil guyub rukun mengayahi pakaryan sesarengan lan mugi-mugi umat dalem tansah pinengku ing raos pasederekan wonten ing paroki lan supados kawula sami kumregah nilar raos lumrah lan kanthi greget enggal nganjahaken paroki ngudi tambahin karya miwah jasa sarta kapitadosan wonten ing ngarsa dalu kami mohon bagi para pastor, suster, dan bruder yang berkarya di Kepan Tanah Merah. Ki pangando buang matua, semua ia tu sang siduraki, tu penalakatan lampe karangan ia untuk pastor, suster, bruder, siamintu tu maringan 5 lampe karangami indeli di Kepan Tanah Merah. Renaupa ami pasaki Beni kabataran siaka matotoran Annatang mengkaboyo siatang mekataka Umpatale amruni tu kadami laku mintu tauni Angki pumopaupai siaki puasalama dio oroni Marilah kita mohon bagi kita semua yang berkumpul di altar ini. Tuyan kita waya, tuan kita waya altar. Ompu mendoan, tarekemi dewi itu menggorong kepasutan, menggorong posisi, maangkan, mauis ulit, mangsaan, kopilo, posi opo umpu lopo mawari. Maana mampu. Kay makiwe, kinalaan, kaya ikiwe ya opo kami mohon
Allah yang Maha Baik, dengarlah doa yang kami panjatkan kepadamu dan kabulkanlah semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Selalu diberi Kristus persiapan. Semoga persembahan dalam persembahan itu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami, secara khusus keluarga-keluarga ini dari berbagai etnis yang hari ini berhimpun di sekitar altar. Terimalah persembahan yang kami unjukkan kepada ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bila mengharapkan hati kepada Tuhan. Sudah diharapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti
kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba.
your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship
pertama yang kami rayakan ini, semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan warta Taurat dengan keanekaragaman kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini kita bisa merayakan misa kelompok territorial juga berdasarkan kategori etnis. Mungkin berdiri supaya masing-masing bisa lihat. Bukan memperkenalkan, tapi bagus kalau memang berdiri dan memang kebanggaan. Lihat ini dari etnis paling ujung, etnis Toraja, silakan berdiri. Ini bukan dari kiri ke kanan, pasal poroki, pilih kaki, dan tadi maaf kebetulan itu biasa dari dalam kanan, jangan berputar dari kiri ke kanan. Kemudian etnis walaupun tersebar di mana-mana, tapi dari Maluku berdiri. Silakan berdiri. Etnis kita yang memperkaya gereja Katolik. Tentu tadi adalah mungkin dari yang lain, tetapi mungkin memungkinkan dari kesempatan. Kemudian dari Minahasa misalnya, dari Batak, tadi dari Batak yang belum terlihat, tapi itu saling memperkaya. Dan inilah maksud dirayakan perayaan Ekaristi dengan kita bersyukur. Karena apa? Karena kekuasaan paksa disebarkan ke segala penjuru dunia. Para murid juga bisa berbahasa dengan banyak bahasa. Dan karena itulah gereja hadir bisa masuk ke dalam budaya-budaya melalui bahasa, melalui nyanyian. Karena itu banyak terima kasih juga secara istimewa kepada kelompok KOR. Mari kita tanggung mereka. Terima kasih. Saya lihat langsung mereka latihan, kemudian kerja keras dan hasil memang. Beberapa waktu saya tunggu kalau menunjuk UMKM yang punya core yang bagus. Dan akhirnya kita menemukan ya dengan bersama Bapak Eman dan kawan-kawan. Juga ada organis yang baru juga ternyata diam-diam selama 25 tahun. Saya cari-cari tentang koordinator para dirijen, sekjen dan orang-orang seperti itu ternyata banyak ya. Salah satu sama buat saya berpartisipasi ya. Baik kelompok KOR di stasi-stasi, gabungan stasi kelompok KOR lingkungan yang mempersiapkan semua untuk perayaan. Kita misa di seluruh tempat dan menurut pastor-pastor yang memberikan ya, kesaksian bahwa memang mempersiapkan semua perayaan ya, di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Liturgi perayaan semuanya disiapkan dengan baik dan tentu ya, saya mendengar dari ya, Pastor Dedi ini tugas di 3 tempat 3 in 1 di Marian dan terakhir Ampera. Bersama juga kemarin ada Bapak Quintus juga, dia bahasa-bahasa tapi dia memang semangat pergi ke Ampera. Dan itu terima kasih banyak untuk semua yang istimewa yang Anda kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Pantas kita bergembira, senang bahwa wajah kita semua berseri-seri. Banyak terima kasih atas yang terbaik yang Anda telah berikan untuk gereja. Terus berikan yang terbaik. Nah tadi pagi juga ada misi sekarang ya. Ada orang yang dibawa oleh Bu Vera bersama dengan
para bunda juga, pokoknya bagus-bagus. Karena kita pantas berterima kasih untuk semua yang istimewa, yang indah, yang diberi karena dari hati mau memberi secara tulus. Oleh karena itu, memang tidak direncanakan juga saya bisa tadi bahan persembahan gue lumayan banyak juga. Kemudian saya sebenarnya bisa dikasih tahu sudah cari aku lagi. Itu berarti Anda sudah ini saya undang secara ekstrim. Mungkin sudah rencana makan malam, ya tahan barang 5 menit begitu. Pergilah ke aula, sudah ini ya, di bawah pimpinan Bapak Andi, Pak Ulol dan Bapak Felix, Jokbar dan Bapak Mei, 3 serangkai ini. Tolong ya, sudah ini menggerakkan umat ya, walaupun ya biar cuma 5 menit saja Anda di aula itu mau oleh-oleh sedikit juga tidak apa-apa. Jadi kita bersyukur sebagai satu keluarga besar, jadi kebetulan juga bersyukur karena aula ya kemarin sudah diresmikan oleh stasi pusat paroki. Jadi Anda juga ya sudah ini bisa sebelahkan kita. Walaupun cuma hanya kue saja, tapi kita bergembira harap konsumsi menambah kekuatan aqua supaya walaupun cuma 5 menit saja dan kita bisa bersama bergembira. Jangan langsung pulang, saya berpikir ya. Mungkin juga sudah ada rencana keluarga, mungkin sudah ada ayam bakar di rumah sebenarnya, bagi panggang, tarik sedikit untuk bersama dengan acara di aula ini. Acara spontan saja, jadi 2 singkat langsung mulai pagi yang kita bercerita karena ini masih duduk berkelompok-kelompok ya. Karena itu sebentar saya harap sudah kedua Anda ke aula berbaur dan akan lihat ya, yang keagamaan suku bangsa ya, grup ya, grup, tapi diingatkan kepada kita baru dilantik 2 etnis saja untuk kelompok kategori paroki, yakni etnis Jawa dan etnis Toraja. Secara kelompok kategori resmi dalam paroki, yang lain belum karena sudah ada pengurus. Nah, karena itu ini kan 2 etnis dalam arti yang Katolik, sehingga berharap Anda bisa juga segera ya, untuk ini sebagai kekayaan. Harapan saya juga nanti kalau pesta di bulan Mei 14, 15, 16 Mei ada parade bersama itu. Anda juga bisa berjalan bersama kelompok bersama etnis perayaan 100 tahun KWI dengan seperti itu kata kekayaan gereja. Kemudian nanti saat kunjungan calon uskup agung dan juga perayaan ya 90 tahun paroki Hatur Sunan Merah, inilah yang memperkaya kita. Ya. Tapi bisa jadi akan ke depan akan jadi gabungan kor yang besar, karena ada perayaan besar, bisa saja 200 orang kelompok kor misalnya. Jadi itu bisa menjadi gabungan kor. Anda berpakaian bisa seragam, bisa kor pokoknya berdasarkan pakaian, tinggal diatur bersama dengan panitia. Karena itu selamat ya untuk kita semua. Sekali lagi banyak terima kasih juga kelompok putra putri Alkar yang selalu setia, pembaca, rektor, Mazmur, doa umat. Tadi Pastor Dedi berbisik-bisik, kenapa sih ada dari tadi Pak? Kenapa sih ada dari ini yang lain? Sudah itu mewakili kebetulan 2 hanya 5 saja jadi mudah-mudahan Tuhan tidak bosan ke depan kita tambah supaya semua etnis punya, kita semua bisa mendengarkan doa-doa dari banyak etnis supaya kita akan lihat oh ternyata bahasa dari Muyu begini, Mandoko, Awi, Kumbai, Perawai ya, Kei begini, Tanimbar begini, Toraja, Batak, Jawa, Minahasa, Kalimantan luas ya. Raya. Sekali lagi terima kasih atas kekayaan kita yang kita share, kita berikan untuk kemuliaan. Bangkit berdiri dan kita mohon berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya.
Lagu